Hai hai, Pak Thomas sudah bergabung, thank you so much Bapak. Kita menunggu para sahabat TML yang akan bergabung bersama dengan kita malam hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan semua sahabat yang terus dengan setia begitu ya untuk menggulirkan setiap promosi-promosi kita untuk program IG Live kita atau program-program apa saja yang dipersembahkan atau diproduksi oleh TML Community begitu ya. Jadi malam hari ini Pak Thomas izin sebentar lagi teman-teman atau sahabat TML akan bergabung bersama dengan kita untuk berbincang-bincang bersama dengan kita di malam hari ini. Sekali lagi thank you so much untuk semuanya dan yuk sahabat-sahabat yang sudah join boleh dihayo-hayoin begitu ya untuk seluruh teman-teman atau sahabat karena malam hari ini adalah so spesial begitu ya. Kenapa spesial? Karena kita akan kedatangan seorang tamu yang super spesial tentunya ya. Udah ahli di bidangnya tentu akan bicara tentang digital secara umum. Pertama nanti beliau juga akan membicarakan tentang digital marketing seperti itu karena beliau ini spesialis di bidang digital marketing ya. Jadi strategi atau bagaimana mendevelop sesuatu untuk boleh membuat bisnis kita semakin lebih baik lagi nanti juga Pak Thomas akan berbagi. Baik, ini sepertinya para sahabat masih berbenah-benah begitu ya, berbenah-benah. Saya akan menanti dengan setia di sini dan saya yakin para sahabat nanti akan bergabung bersama dengan kami, berbincang-bincang bersama dengan kami di IG Live kita malam hari ini. Saya izin untuk mengingatkan kembali di grup ya, di grup sahabat kita. Saya akan menghayo-hayo supaya beliau-beliau ingat gitu loh bahwa malam ini adalah malam minggu spesial buat kita semua. Yep. Hai sobat, mari join. Hai Pak Dewo, apa kabar Bapak? Terima kasih ya Pak sudah join. Dan alright, kita tunggu sebentar lagi. Kita oke. Sip. Semangat fantastik luar biasa. Yes. Pak Ketua, di sini juga semangat fantastik and luar biasa tentunya. Ayo Pak Ketua, diajak teman-teman yang lain untuk bergabung. Para sahabat kita, baik itu dari TML Community, para CTMers, begitu ya, untuk bisa bergabung. Karena malam hari ini sekali lagi saya sampaikan, ini tamu yang saya undang ini so spesial dan ahli di bidangnya, begitu ya. Sangat sayang kalau beliau tidak didengarkan sharing malam hari ini karena ilmu yang akan disaringkan oleh beliau ini sangat luar biasa tentunya gitu ya. Dan beliau ini sangat sibuk sekali. Tetapi begitu saya minta, saya tahu beliau ini waktunya sangat-sangat sibuk begitu ya dia, apalagi akhir-akhir ini begitu banyak project yang harus dikerjakan karena semua sekarang kehidupan sudah based on digital begitu. Dan ternyata beliau ini memberikan waktu nih di tengah-tengah kesibukan yang sedemikian. Jadi saya perlu mengapresiasi dan juga sangat appreciate dengan kesediaan Pak Thomas untuk boleh bergabung bersama dengan kita malam hari ini tentunya. Seperti itu. Baik, ya sembari nanti menanti teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang lain untuk bersama-sama dengan kita untuk menikmati obrolan-obrolan yang tentu bermakna untuk malam hari ini. Sekali lagi saya akan menyapa hi and hi and hi. Terima kasih Pak Henry Jan, thank you sudah bergabung.
dan seluruh sahabat TML yang sudah bergabung atau yang akan join, yang lagi OTW join juga nantinya ya, karena ini kan akan direkam nanti di IG-nya kita begitu ya. Jadi saya selalu menyatakan bahwa seluruh sahabat TML itu adalah orang yang selalu keren dan selalu ada di hati saya. Cie-cie, ya bener loh, saya nggak bohong nih ya. Itu serius banget, keren dan selalu juga ada di hati. Ya, bertemu lagi dengan saya, Elis Manalu ya, yang siap menceriakan malam minggu sahabat-sahabat semua lewat program kesayangan kita bersama, yaitu di Saturday with TML Community. Ya, dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua sahabat TML yang sudah dengan setia selalu join di program kesayangan kita atau di seluruh program-program yang dipersembahkan oleh TML Community untuk kemajuan SDM Indonesia, baik itu melalui IG Live ataupun Glenn di setiap bulan atau setiap sekolah malam pun kelas malam atau program-program lainnya. Saya berterima kasih yang sebanyak-banyaknya. Nah, kesetiaan dari sahabat TML tersebut menjadi pemantik ya, pemicu pemantik semangat kami untuk selalu memproduksi terus-menerus menyajikan program-program yang terbaik untuk para sahabat semuanya. Karena apa? TML Community ini hadir untuk menolong individu menemukan tujuan hidup dan potensi terbaiknya, sehingga berkarya dengan penuh gairah dan semangat. Kemudian nantinya akan dilatih menjadi pemimpin terbaik di bidang masing-masing untuk menghasilkan buah termanis 10 kali lebih baik demi kesejahteraan banyak orang. Better life for all. Jadi ketika kita sudah sejahtera, bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita meminta untuk kesejahteraan itu juga kita pancarkan kepada banyak orang. Seperti itu. Baik, sahabat TML yang saya cintai, sejak pandemi melanda, kita sangat akrab dengan istilah atau segala kegiatan atau aktivitas yang berbasis serba digital, begitu ya. Walau sebetulnya sih, saya yakin sahabat sependapat dengan saya, sebenarnya istilah ini tidak ujuk-ujuk lahir hadir pada saat mulai pandemi sebenarnya. Udah ada di ratusan atau bahkan puluhan atau tahun yang lalu gitu ya. Nah, tetapi kenapa itu bisa menjadi sebuah hal yang ramai diperbincangkan saat ini? Nah, ngobrol time kita kali ini bertema tentang Digital Talks, kuasai ilmunya, raih peluangnya. Untuk itu, kita telah kedatangan seorang tamu yang spesial yang saya sampaikan tadi, yaitu Bapak Thomas Himawan. Pak Thomas Himawan ini adalah penggagas growth marketing, graduated from Multimedia Nusantara University, Bachelor of Multimedia Public Relation, co-founder Jago Marketing, founder at Tumbly Talks, Digital Marketing Special at Sinex Metro Data Indonesia. Saya akan mengundang beliau karena beliau sudah hadir bersama dengan kita sebenarnya. Saya akan mengundang, Pak Thomas, are you there? Hai, wow, satu penghargaan dan saya sangat mengapresiasi Bapak. Thank you so much di tengah-tengah kesibukan yang sedemikian loh. Saya tahu Bapak ini, apalagi sekarang itu, saya kemarin kan Pak Thomas cerita tuh, saya ini sibuk sekali tapi lagi-lagi Pak, really appreciate Pak. Thank you so much sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bersama dengan kita, begitu ya Pak. Thank you. Apa kabar ini Bapak? Baik, Bu Elis. Sehat, aman, sejahtera. Terima kasih. Sejahtera itu yang paling penting ya Pak untuk saat ini, sehat itu. Karena harta yang paling berharga selain keluarga sekarang kesehatan Pak. Benar, Bu Elis. Gitu ya di zaman ini. Gitu ya. Iya. Oke. Semua teman-teman TML ya? Yes, sahabat TML, kita menyapanya Bapak untuk seluruh sahabat TML, begitu ya. Pak, tadi saya sekilas sudah memperkenalkan Pak Thomas sih sebenarnya kepada sahabat TML yang sudah join di awal. Tetapi kan ada join yang kemudian mengikuti begitu, tentu ya. Karena juga ada istilah yang menyatakan loh Pak, tak kenal maka tak sayang, kenal maka sayang gitu. Monggo Pak Thomas, boleh dong dikenalin dirinya siapa sih Pak Thomas ini dan sekarang kesibukan aktivitas apa saja Pak? Monggo Pak. Oh ya.
sebenarnya saya ini ya masih belajar, kita sama-sama masih belajar. Cuman bedanya saya passionnya di bidang digital gitu kan. Mungkin kalau teman-teman sahabat TML, Bu Elis mungkin punya industrinya sendiri-sendiri. Nah, kalau saya kebetulan di digital. Jadi sejauh ini sih saya sibuk pegang beberapa brand, baik yang IT maupun di industri yang lain. Ada food and beverage, ada logistik, ada apa namanya kontraktor, dan yang terakhir ini adalah cryptocurrency. Saya ada bikin platform kripto dan ada namanya panen uang. Jadi saya fokus di agensi sama di beberapa platform edukasi kripto dan saham sih, Bu Elis. Wow. Jadi sorry banget kalau misalkan Ibu TikTok tuh agak lama balasnya gitu, slow respon. Karena Nggak ngurusin itu. apa-apa, Pak. Sangat memaklumi lah ya. Jadi memang sangat memaklumi. Tapi itu tadi saya bilang terima kasih sudah diberikan di tengah-tengah kesibukan yang demikian. Jadwalnya begitu tight sekali, tetapi ya masih memberikan waktu itu. Saya sangat apresiasi sekali lah, Pak. Begitu ya. Jadi terima kasih. Sudah berbagi juga kok. Oke. Pak, tadi kan saya udah thank you so much ya Pak untuk perkenalannya dan sahabat TML. Seperti yang saya janjikan tadi kan, saya akan mendatangkan ahli di bidangnya. Nah ini dia beliau Pak Thomas, ahli di bidangnya. Nanti tanya-tanya apapun tentang strategi, marketing, whatever tentang digital marketing, monggo. Jadi teman-teman TML, sahabat TML yang mau berkomentar, bertanya-tanya tentang strategi marketing, digital marketing, atau untuk develop apa namanya mobile app, untuk apa automation tentang apa segala macam, boleh nanti sama Pak Thomas itu boleh nanti beliau akan men-sharingkan ilmunya kepada kita bersama. Nah, Pak, tapi sebelum kita masuk ke dalam apa namanya teman-teman gitu ya, sahabat-sahabat TML yang akan bertanya, kan kita nih tema malam hari ini kan Digital Talks, kuasai ilmunya, raih peluangnya. Ya, walaupun yang tadi saya bilang Digital Talks itu sedang ramai diperbincangkan sebenarnya saat ini, dan itu bukan sesuatu yang lahir tiba-tiba saat ini begitu. Tapi istilah itu kan sebenarnya sudah ada, cuman kita kurang aware ya masa itu ya. Pandemi langsung tiba-tiba kayak kita tersadar nih gitu. Nah, apa sih Pak Digital Talks ini? Mengapa harus banget gitu kita mengetahui dan mempelajari itu untuk saat ini? Silakan Pak. Sesuai kata Bill Gates ya, Bill Gates tuh pernah bilang gini, kalau bisnis Anda nggak ada di internet, itu bisnis Anda akan punah. Oke. Jadi jangan sampai bisnis Anda itu punah. Nah, jadi buru-buru ayo kita transformasi ke digital, kita main internet, kita marketingkan bisnis Bapak Ibu ini di internet gitu loh. Jangan pakai ini lagi, jangan manual lagi melalui WhatsApp, melalui mulut ke mulut gitu loh. Karena perkembangan teknologi semakin memudahkan kita untuk melakukan marketing, melakukan komunikasi kepada target audiens, target market kita gitu, Bu Elis. Dan cukup bisa dibilang terjangkau sekali loh, misalkan untuk dari bisnis yang awalnya konvensional kemudian berubah ke digital transformation. Jadi sangat terjangkau dan murah kok, asalkan ya kita emang harus niat konsisten dan ini ya usaha gitu ya untuk terus mengulik, untuk terus posting, untuk terus belajar gitu Bu Elis. Oke, begitu ya Pak. Jadi mau nggak mau ya sekarang walaupun sebetulnya konvensional dilakukan juga tidak apa-apa juga sih, tetapi karena memang eranya sudah sekarang semua kegiatan aktivitas based on digital. Jadi mau nggak mau itu yang menyebabkan kita harus banget untuk belajar. Harus banget begitu ya. Karena kalau tidak tadi kita akan ya punah gitu ya. Jadi supaya nggak punah berarti ini ada kata-kata harus. Jadi tapi kan Pak sekarang gini, walaupun tadi sudah Bapak sampaikan kan kalau kita tidak belajar kita kan punah nih satu waktu nanti, kita nggak tahu itu kapan gitu ya, tidak bisa lagi menunggu. Dan situasi ini sudah memaksa, tetapi ini loh Pak, kadang-kadang ya entah itu nggak tahu ya, kalau milenial katanya itu ramah dengan namanya digital, cepat mereka mengikuti gitu. Tapi saya yakin masih banyak kok di luar sana, mau itu milenial, kalangan usia itu masih susah move on Pak dari konvensional gitu ya. Sudah nyaman, gitu kan ya, sudah nyaman, sudah terbiasa gitu, masih suka dengan cara-cara yang lama. Boleh dong Pak dibagi mungkin apa cara praktis gitu loh, untuk memang move on itu nggak mudah. Bagaimana caranya supaya bisa shifting dari konvensional bisa ke digital base begitu Pak? Cara yang praktis gitu. Monggo Pak. Jadi gini Bu Elis, buat kita transformation itu sebenarnya tergantung daripada industri kita ya.
Kalau misalkan industri kita food and beverage gitu ya, Ya. itu channel-channelnya nggak semuanya bisa dipakai. Kita nggak mungkin pakai LinkedIn untuk kita jualan makanan. Ya sebenarnya Ya. mungkin aja. Cuman agak lucu ya kita jual makanan kok di LinkedIn gitu kan. Biasanya kalau jual makanan ya di Instagram, paling kenceng sekarang itu di TikTok sebenarnya. Jadi TikTok tuh bisa dibilang agak aneh ya tuh ya. Dia tuh nggak ada algoritma yang bisa kita ukur sebenarnya. Iya. Soalnya gini, ada TikTokers gitu ya, dia live, dia lagi tidur loh. Yang Iya. nonton 4.000, coba ibu bayangin. Orang tidur live, yang nonton 4.000 gitu loh. Saya itu Iya. masih gila ya, orang tidur aja ditonton 4.000 orang gitu loh. Apalagi kalau Fungsinya kita apa bikin tuh, Pak? Ya, kenapa? gimana Pak? Silakan Pak, silakan teruskan Pak. Apalagi kalau orang tuh bikin kontennya yang bener gitu loh. Teman saya ada contohnya gini Bu, dia jualan pempek doang ya. Ya. Dia jualan pempek aja selama pandemi ini dia cuman pure main di TikTok. Dia bikin konten-konten di TikTok. Konten-kontennya ya ada games, ada lucu-lucuan aja. Asal-asal bikin konten aja. Itu ditonton sampai 2 juta penonton, Bu Elis. Satu kontennya dia tonton 2 juta. Dan itu sama sekali nggak ada apa ya, nggak ada teori atau dia nggak ada persiapan. Dia benar-benar natural aja. Pempek, kemudian disiram sama cukanya, terus dimakan gitu kan, terus dikasih ekspresi-ekspresi yang wah enak banget gitu-gitu ya. Itu bisa works gitu loh. Jadi zaman sekarang kalau Bapak Ibu main di industri F&B gitu ya, boleh tuh mainnya di TikTok, di Instagram gitu-gitu. Apalagi Instagram sudah ada Reels kan sekarang kan. Jadi main di dua platform itu Reels dan TikTok sih kalau rekomendasi dari saya karena disitulah penonton sekarang hadir Bu Elis. Jadi kalau teman-teman main di industri yang lain, katakanlah barang-barang jual beli gitu ya, barang-barang kayak tas, kemudian barang-barang mungkin kursi, lemari atau pokoknya bentuknya dalam bentuk barang, itu sekarang itu zamannya e-commerce. Jadi pencarian di Google itu trendingnya itu dibandingkan dengan sosial media blogs. Jadi website-website yang isinya media itu masih kalah jauh daripada e-commerce. Jadi kalau teman-teman yang jualan barang itu larinya ke e-commerce. E-commerce dalam artian ya marketplace ya, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada. Dan itu memang kita diwajibkan untuk iklan. Jadi teman-teman harus banget iklan di marketplace itu. Cuman iklan bukan sembarang iklan ya. Iklan itu bisa di tutorial banyak di YouTube yang oke buat ditonton itu dari Ahmad Sahlan ya atau ada Sahlan-Sahlannya gitu Bu. Itu YouTuber yang memang ngupas tentang marketplace gitu loh. Jadi mulai dari optimisasi judul, kemudian desain daripada foto-foto yang dinaikkan di marketplace sampai ke iklannya itu dibahas sama dia. Jadi setiap industri punya medianya sendiri-sendiri. Jangan gue harus punya website, gue harus punya Instagram, gue harus punya TikTok. Enggak juga gitu loh. Jadi setiap industri punya medianya sendiri. Jadi pastikan ngomongin marketing, digital marketing itu ngomongin marketnya, ngomongin pasarnya. Jangan sampai kita salah media untuk sampai ke pasarnya kita. Jadi teman-teman mikir nih, pasar gua tuh nongkrongnya di mana? Di YouTube kah, di TikTok kah, di Facebook kah, di Facebook Group mungkin, atau dia cari di Google, atau cari di Instagram gitu. Jadi pastikan marketnya itu. Jadi kita berangkat dari market, karena kita ngomongin digital marketing. Jadi marketnya itu yang jadi pusat utama. Gitu. Jadi bukan berangkat dari produk, kemudian kita jual ini, jual itu, segala macam, caranya gimana, enggak. Kita cari dulu marketnya. Marketnya di mana, disitulah kita mulai mengulik market. Market ini tuh penyakitnya apa, pain-painnya sehari-hari apa, sampai ke lagu-lagu kesukaannya apa. Jadi kita benar-benar detailin tentang market itu. Baru kita bungkus untuk solusinya adalah produk atau jasanya kita. Gitu, Bu Eli. Begitu sebenarnya prosedurnya ya, maksud alurnya mesti begitu ya. Jadi berarti harus marketnya dulu nih yang mau disasar siapa begitu. Seharusnya ya Pak. Ini berarti paling ujung itu dulu yang harus baru nanti ke belakangnya mundur di-create seperti apa kemasnya gitu ya Pak ya. Betul. Jadi kalau teman-teman yang mau masuk ke dunia online, pastikan dulu marketnya. Yang kedua baru medianya di mana. Setelah itu barulah kita bikin konten gitu ya. Gitu ya Pak. Ternyata selama ini mungkin
termasuk saya atau teman-teman banyak juga kadang-kadang mikirin konten dulu nih, sibuk mikirin Oh, konten, ternyata itu kebalik ya, harusnya kontennya yang terakhir begitu ya, konten yang marketnya terakhir, dulu, betul. kemudian pakai channel yang mana, baru nanti kontennya disesuaikan, begitu ya. Betul, Nah, betul, begitu betul. teman-teman, sahabat TML. Nah, mungkin nih sahabat TML gini Pak, karena tadi kan Bapak bicara tentang bahwa kita menentukan channelnya apa, mau main TikTok kah, YouTube kah, apakah itu untuk meningkatkan bisnis kita, begitu ya. Untuk membuat Betul. bisnis kita semakin dikenal banyak orang, begitu. Nah, mungkin Ya, ada dari sahabat TML yang ingin bertanya, mungkin sekarang apakah sedang lagi bikin apa, lagi entrepreneur yang lagi startup gitu kan, betul, atau Pak betul. Eder apakah lagi sedang memikirkan bisnis apa, sedang masih dipikirkan nih di pola di Ya, pikiran sendiri apa gitu. Boleh loh ditanyakan di kolom chat yang sudah tersedia. Nanti Pak Thomas akan berikan trik-trik nih. Kalau saya mau bergerak contoh nih, nah kita bicara tentang contoh karena digital marketing ini lebih baik dijelaskan melalui contoh gitu kan Pak ya. betul, betul. Jadi Praktis. kalau ada sahabat-sahabat yang ingin lagi berpikir mau bangun bisnis apa atau sekarang sedang menjalankan bisnis apa tapi lagi bingung nih untuk memakai channel yang mana, silakan boleh berkomentar di kolom chat. Nanti Pak Thomas akan memberikan trik-triknya seperti apa, akan Betul, membantu betul. para sahabat untuk membuat bisnis semakin berkembang. Begitu ya. Ya. Jadi itu tadi kan kita sudah bicara tuh Pak tentang move on-nya seperti apa. Berarti juga ada juga tadi kata-kata ini berarti kita harus mau nggak mau adaptasi gitu ya Pak ya, adaptasi Ya. dan juga ya ini udah zamannya, udah eranya loh gitu loh. Kalau kita pengen berkembang, apalagi khusus di Bapak itu kan spesialis digital marketing gitu. Nah, untuk Ya. adaptasi sendiri Pak, kalau udah move on tadi kan supaya semakin ini berkembang usaha gitu. Adaptasi yang harus dimiliki oleh seseorang itu supaya smooth gitu Pak. Apa Pak? Sebenarnya kita back to basic sih, Bu. Ya. Kita namanya bisnis pasti ngelihat mungkin teman-teman nggak asing namanya tentang SWOT, strength, Ya, weakness, betul, betul. kemudian opportunity, threat gitu kan itu udah sebenarnya umum. Cuman kadang-kala itu nggak dipraktekin di kita. Jadi sebenarnya pegangan saya adalah tentang SWOT, tentang AIDA, attention, interest, desire, sama action. Itu sebenarnya uh, kunci sih sebenarnya, asalkan kita prakteknya benar gitu loh. Ya. Untuk adaptasi katakanlah ya, adaptasi itu kita harus tahu tentang opportunity sebenarnya kan, Ya. sama kita lihat kompetitor kita. Nah, lihat kompetitor kita itu sebenarnya enak banget. Kalau mau kompetitor tentang iklan Facebook katakanlah ya, itu kita bisa ke ads.library-nya Facebook, ads library Facebook itu search saja di Google, kemudian masukin mau jual apa, mau jual rumah, mau jual mobil, mau jual motor, nanti keluar semua iklannya. Dari situ kita bisa contek copywriting-nya, kita bisa contek desainnya, bisa contek wording daripada desainnya gitu loh Bu. Terus kalau kita masuk di TikTok gitu ya, kita lihat aja kompetitor kita pakai hashtagnya apa supaya dia bisa FYP terus, bisa muncul di halaman for your page terus. Nah itu sebuah adaptasi yang sebenarnya berkelanjutan berkelangsungan. Kita harus review tentang kompetitor kita tuh geraknya kemana nih gitu kan. Setelah dari kompetitor kita itu, adaptasi berikutnya adalah lihat Google Trend. Jadi Google Trend itu bisa masuk di trend.google.com kalau nggak salah. Pokoknya Google search saja trend gitu ya, TREND, trend, pilih yang Indonesia dan bahasanya Indonesia, tinggal search. Cari, nanti di situ ada kolom topik. Nah, dari topik-topik itulah yang kita bisa pakai sebenarnya. Oh, ini lagi ngetrend, misalkan kita ngomongin saham ya. Saham itu ada topik-topiknya, mungkin ada salah satu emiten gitu ya, Agro kah, atau mungkin BAN kah, atau mungkin saham-saham yang lain gitu kan. Itu ada muncul di topik itu yang lagi hot dalam waktu 30 hari terakhir, setahun terakhir, sampai seminggu terakhir kalau nggak salah. Jadi tren itulah yang bisa kita bungkus untuk menjadikan sebuah mungkin konten atau mungkin sebuah apa ya kemasan produk kita untuk orang itu udah ngeh gitu. Dan kita harus selalu lihat tren di market ya Bu ya. Ya. Kan terakhir tuh ada Arif Muhammad tuh ya kan, Iko-Ikoi gitu kan. Nah, Iko-Ikoi itu apa sih gitu kan? Lagi trending banget nih Iko-Ikoi ini sekarang nih. Betul, Iko-Ikoi. Terus terakhir itu ada banyak tren sebenarnya, mungkin ada yang politik-politik itu ya, pasang baliho gitu-gitu ya. Terus Olimpik 2020 itu sebenarnya kita bisa pakai, kita bisa bungkus supaya konten kita viral gitu loh. Salah satu contoh studi case yang saya pakai itu
waktu zamannya TikTok ngetren sebuah jargon gitu ya. Panik nggak gitu kan. Panik lah, masa enggak gitu kan. Nah, Saya pakai copywriting itu untuk jualan rumah di Serang sana. Saya oke. iklankan dan terbukti bahwa jargon panik nggak itu dibandingkan dengan jargon yang promosi biasa, DP 0%, free AC gitu ya, itu kalah kalah jangkauan, kalah Hmm, klik, kalah engagement, kalah like, kalah komen gitu-gitu, Bu. hmm, Jadi untuk hmm. adaptasi supaya kita bisa terus-terusan ya, terus-terusan ikut yang viral, itu memang kita harus willing tuh lihat kompetitor, lihat tren, dan lihat yang itu, yang ada di media sekarang gitu. Hmm. Follow aja media-media yang sebangsa Volkative, USS Feeds gitu ya, kalau emang arahnya ke milenial, itu bisa dilihat di situ. Hmm. Dan ya artis-artis yang sekarang lagi naik daun, mungkin Arif Oke. Muhammad, Rachel V-nya, mungkin Raffi Gigi gitu-gitu kan, Ya, betul. atau Mbak Im Wong gitu-gitu. Nah itu kalau arahnya itu udah langsung ke yang artis-artis selebriti open atas gitu. Ada juga kok selebgram-selebgram yang suka bikin tren yang itu jadi apa ya, jadi trademarknya dia dan itu bisa dipakai ke produknya kita atau jasanya kita gitu. Hmm. Katakanlah Hmm. Siska Kol tuh Bu, Ibu mungkin pernah dengar Siska Kol nggak? TikToker Apa? cewek Siska Kol. Belum, 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 Pak, belum. Belum ya? Itu gimana Jadi tuh, Pak? itu dia TikTok cewek gitu ya. Dia suka makan makanan tuh yang di luar nalar gitu. Pecel lele Aha. dibikin es krim gitu-gitu. Dan dia punya dialeknya itu mudah diingat. Selamat mencoba gitu-gitu. Hmm. Aku hari ini mau bikin Oh, ini. itu Coba. ya. Kalimat itu Ya, sering. Aku sedang gini dan kemudian ya, begini. Dan, yang gitu ya, ya, Pak ya? betul betul. Oke, oke. Betul. Mhm. Dia membuat itu tuh dengan sebuah pemikiran loh. Jadi dia nggak asal ngomong, tapi dia benar-benar pikirin gimana Mhm. supaya saya bisa diingat di market. Mhm. Nah, kita kalau misalkan kita udah mager gitu ya, mager mikir lah ngapain bikinin trademark gitu kan, kita perlu Iya. perkenalan lagi kan tentang diri kita sendiri kan. Enak pakai punya orang. Jadi kita Mhm. apa ya, play with the wave gitu loh. Kita ngikutin ombaknya nih. Ombaknya lagi ke Mhm. arah mana nih? Nah, kita ikutin aja. Itu Gitu ya, Pak. besar besar kemungkinan gitu ya, peluangnya untuk kita bisa ikut viral gitu ya, ikut nebeng viral itu besar. Karena saya Mhm. udah pernah coba gitu. Ikut nebeng viral pansos gitu ya, Pak ya? Pansos, bahasanya Gitu ya. pansos. Betul, betul. Oke. Ya, saya Pak sebelum tadi apa beberapa 1 minggu inilah saya ngikutin loh yang apa namanya yang Tumbly Talks ya, yang punya Bapak Nah, gitu ya. Jadi itu kayaknya ada kekhususan, kekhasan gitu ya. Jadi sedikit saya mengulik nih, yang Bapak nah, awalnya kan gitu ya ya. betul, Terus betul, kemudian betul. di episode ke sini makin dekat ahem, ahem. Ya, Itu bicara tentang yang namanya apa namanya sosial kehidupan kita yang dekat sosial sama kita kehidupan. kita sekarang gitu pasarnya. Boleh Betul. dong Pak itu kenapa tuh harus memilih seperti itu? Apa sih sebenarnya yang ada gambaran Bapak untuk membangun apakah supaya orang lebih begitu membuka IG-nya Bapak, mereka jadi ketika ingat, aham, itu berarti Pak Thomas atau apa ini Pak kira-kira pesan yang Iya. disampaikan di situ? Jadi gini Bu Elis, tujuan Iya. saya buat itu sebenarnya awalnya iseng. Mhm. Jadi dulu saya belum ada agensi, saya iseng bikin itu, bikin konten gitu ya. Supaya apa? Supaya saya bisa maju ke klien. Pak, mau Mhm. nggak Pak konten Bapak saya bikin kayak gini gitu loh. Oke. Terkonsep, ada desainnya, ada skripnya, terus apa namanya, apa dekat dengan target marketnya Bapak gitu kan. Mhm. Nah, jadi itu sebenarnya awalnya dari iseng-iseng jadi portofolio, Bu Elis. Oke. Nah, Aha, aha. ketika saya udah cukup portofolionya ini untuk maju ke klien, jadi seharusnya saya udah stop sebenarnya nih. Cuman Mhm. ternyata ada banyak pendengar yang nungguin. Kok Ya. lama nggak bikin konten gitu ya? Kok nggak bikin konten lagi gitu? Jadilah saya akhirnya bikin untuk terus-terusan gitu kan. Sampai akhirnya saya udah mulai sibuk, jadi saya agak agak stop sih di situ. Mhm. Nah, kenapa saya bikin begitu ya? Awalnya berangkat dari situ, Bu. Jadi saya bikin konten yang terkonsep, kemudian dekat dengan market, dan semuanya rapi lah, Mhm. tertata gitu loh. Jadi saya udah research market juga sih sebenarnya. Jadi research market itu bukan serta-merta kita langsung tahu jawabannya. Enggak, Iya. research market itu kita berkelangsungan, continue. Mhm. Jadi awal-awal iseng bikin konten gitu kan, ngomongin tentang apa nih? Katakanlah tentang keuangan, Iya. katakanlah tentang patah hati, tentang broken home segala macam. Dari situ kita punya data nih Bu. Oh Mhm. ternyata topik patah hati, topik-topik percintaan itu tuh lagi laku gitu loh Bu. Itu itu bisa dibilang evergreen lah, never Oke. ending market gitu loh. Ngomongin Segala zaman.
Iya, segala zaman itu percintaan. Dan dari situ kita jadi tahu nih, oh ngomongin percintaan nih view-nya banyak. Oh Mhm. ngomongin itu view-nya kurang. Kalau kalau ngomongin yang patah hati nih share-nya banyak. Nah, kalau kita ngomongin di Instagram itu sebenarnya ada 4 poin, Bu. Dari Ya. like, dari komen, dari save, dari share. Mhm. Kalau 4 poin ini full semua, satu orang nih misalkan Bu Elis nonton, Bu Ya. Elis nge-like, Bu Elis komen, Bu Elis Ya. share, Bu Elis save, itu dapat 4 poin saya. Mhm. Nah, jadi Mhm. akumulasi poin itulah yang ujungnya nanti konten kita muncul di Explorer. Oke. Nah, kalau Gitu muncul ya. di Explorer udah ditonton sama semua orang tuh kan, udah lebih banyak kan. Aha. Nah, jadi gimana sih supaya bikin konten yang menarik, yang bisa viral Mhm. gitu? Ya memang Iya, harus benar. cek market dulu, marketnya sukanya apa, baru kita bikin di situ. Mulai tuh dibikin lebih ini lebih itu, kemudian kita juga nggak asal bikin konten, tapi baca datanya. Mhm. Oh, yang ini orang suka, yang ini orang nggak suka, yang nggak suka kita kurang-kurangin, nanti cari lagi. Oh, orang Mhm. sukanya yang ini, gitu. Itu kenapa konten tentang percintaan itu mulai banyak tuh di akhir-akhir, karena ya Iya, disitulah benar. apa namanya penontonnya banyak gitu kan. Iya, Kenapa iya, kenapa benar-benar, kita Kak. harus kenapa kita harus ngejar penonton banyak? Penonton tuh ibaratnya traffic. Orang datang Mhm. ke kita gitu loh. Jadi pastikan Bapak Ibu tuh punya traffic gitu loh, sumber traffic. Percuma dong kita punya website, punya Instagram bagus, punya TikTok yang keren, tapi nggak ada yang nonton gitu loh. Mhm. Jadi perlu Gitu ya. perlu dicari gitu kan. Apa nih yang bikin Paham. orang tuh suka gitu. Menarik ya, Gitu sih. menarik loh bicara tentang digital marketing ini, menarik bicara tentang strategi bagaimana bermarketing di Hmm, entah itu di based on media media sosial atau di dimanapun yang tadi Bapak sampaikan tadi begitu ya. Ini pasti betul. jadi ingat ya, saya ini suka apa namanya mengintip beberapa beberapa IG orang begitu ya, itu walaupun itu artis ataupun mungkin YouTube begitu ya. Banyak yang viral yang saya kan orang awam nih yang Hmm, coba-coba untuk berpikir kira-kira saya kalau menjadi seorang content creator gitu ya, apa sih kira-kira yang akan saya buat dari untuk membentuk sebuah menjadi pesan begitu ya, bahwa kan hmm, tapi yang saya temukan ya ada dua untuk sementara ini ya Pak ya, untuk sementara ini apakah nanti Pak Thomas ada bisa memberikan masukan begitu ya, saya melihat ternyata kalau di untuk strategi di media sosial apakah itu untuk marketingnya dia seseorang itu adalah tidak boleh yang saya ini ya Pak koreksi saya kalau salah ya Pak ya, tidak boleh harus di tengah-tengah, rada-rada pinter dikit nggak boleh, harus pinter-pinter sekalian ataupun mungkin agak-agak aneh-aneh sekalian. Apakah iya, memang iya. begitu hukumnya atau seperti apa Pak Thomas? Saya setuju, saya setuju. Haha, Saya haha. setuju dengan itu. Ya zaman sekarang ya kalau mau baik baik sekalian, kalau mau Ya, barbar sekalian sih. Bu kalau pernah nonton Bobon Bobon Santoso pernah nggak? Bubun Santoso belum, belum, belum. Bobon, Bobon Santoso itu orang bisa dibilang orang sakit gitu lah ya. Dia Hah? bikin ikan gitu ya. Cuman Hah? bumbunya tuh ada Nutella, ada bumbu garam seplastik gitu-gitu, garam Hah? batu tuh Hah? dimasukin, tuangin sama gula, sama kecap, sama campur-campur nggak jelas. Jadi kontennya itu memang barbar banget. Mhm. Kacau lah, konten itu kacau gitu. Masak apa bisa pakai wajan gede banget gitu loh. Ikannya Mhm. udah kacau lah. Dan itu Mhm. laku ternyata. Dia Iya, jadi dia jadi viewernya mohon maaf, banyak gitu ya. ya dia jadi mohon maaf duta kegoblokan Indonesia kalau nggak salah. Jadi dia memang melebeli dirinya sendiri itu apa bodoh gitu ya. Itu Nah, bener-bener yang nonton banyak, subscribernya juga banyak gitu. mhm. Itu kalau arahnya ke sana gitu ya, arahnya itu kayak yang kurang kurang baik lah. Kalau yang Iya. arahnya baik itu ada namanya Alexandro Ruby. Mhm. Alexandro Mhm. Ruby itu benar-benar orang ya ini ya apa namanya orang content creator. Dia ngebahas tentang buku, dia ngebacain kita buku, dia mengulas tentang buku dan itu memang ada juga pasarnya gitu loh. Mhm. Jadi dia memposisikan dirinya sebagai ini gitu ya. Kalau yang Bobon kan melebeli dirinya, memposisikan dirinya sebagai duta itu Indonesia gitu kan. Nah, Oke. tinggal kita ini tuh mau melebeli diri kita siapa gitu. Kita pengen dikenal orang itu seperti apa gitu. Dan jangan setengah-setengah. Oke. Saya Gitu sih. kenal yang itu, Pak, yang duta miskin Indonesia. Pasti Duta Bapak tahu Miskin tuh. Indonesia tuh. Apa Siapa tuh? namanya? Marcel. Oh, Marcel Mungkin, Widianto. mungkin.
Ya. Marcel Widianto Oke, tuh juga positioningnya sangat kuat iya, ya itu ya. Dia kuat banget ya. dimanapun dia berada ngomongin tentang kemiskinan itu. Sokin. Jadi Iya, duta iya, kemiskinan di Indonesia. Jadi OTW betul. kaya katanya dia, jadi ininya hashtagnya OTW kaya gitu. Betul, Baik, betul. thank you. Pak, ini banyak sekali udah insight yang sudah kita terima dari penjelasan Bapak tadi, bahwa bagaimana sih Ya, sebenarnya untuk membangun brand, membangun apa namanya kontennya kita untuk boleh kita dikenal banyak orang dan kemudian untuk betul. menjadi viral di mana-mana begitu. Apakah tadi Mm-mm. melalui pansos atau boleh-boleh saya sah-sah saja, asal jangan ada hukum yang dilanggar begitu. Baik Betul, betul. sahabat TML, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Pak Thomas, sekali lagi Pak Thomas ini adalah spesialis di bidang digital marketing. Mari sahabat-sahabat jangan sia-siakan kesempatan ini. Ayo bertanya kepada Pak Thomas, silakan chat di kolom chat yang sudah tersedia. Nanti kita akan bacakan. Pak Thomas, punten Pak, saya boleh ya bacakan dulu, sapa-sapa dulu nih teman-teman yang Boleh, sudah boleh, boleh. bergabung. Ada Bu Sistem. Angela, hai Bu Angela, terus kemudian ada Ibu Juni, ada juga Pak Aje, Pak Angga, and Pak Edi Muin. Hai Pak Edi, apa kabar Pak? Ini sahabat email kita yang selalu setia Pak, mengikuti acara-acara kita. Thank you sudah join ya Pak. Kemudian ada juga Ibu Kris Maria, thank you Pak Arif. Hai Pak Arif. Ini Pak Arif juga adalah guru kita, penasehat kita di TML Community. Nah, beliau menyampaikan seperti ini. Platform media apa yang paling banyak peluang untuk pemula marketing produk, begitu Pak katanya. Jadi Produk nih ya. platform media apa yang paling banyak peluang untuk pemula untuk marketing produk. Silakan Pak Thomas, bahwa tadi Bapak sih sudah menjelaskan, tapi mungkin Ya, boleh juga Pak dijelaskan kembali. Silakan Bapak. ya. Produk itu kalau saya boleh saran ada dua, Pak siapa tadi? Pak Edi. Pak Pak Arif Pak Hidayat. Arif, Pak Arif. Ya, ada dua Pak Arif. Yang pertama kita main di marketplace. Marketplace ini ya Tokopedia atau Shopee atau Lazada atau Bukalapak, Bapak tinggal buka toko gampang kok, Pak. Kalau nggak Bapak bingung, dari tutorialnya di YouTube juga banyak yang bahasa Indonesia. Jadi cari aja tutorial cara buka toko, Tokopedia, cara buka toko, Shopee gitu kan, bahasa Indonesia gitu. Nanti pasti muncul. Yang perlu saya garis bawahi adalah ketika Bapak naikkan sebuah produk, itu posisikan Bapak sebagai usernya. Contoh, jualan tas. Tasnya nih tas apa nih? Misalkan tas sekolah. Jadi Bapak masukinnya itu yang komplit. Kan kita terbatas kalau di Tokopedia itu 70 karakter, Bu Elis. Ya, Jadi betul. kita bikin judul yang kira-kira orang bakal cari. Misalkan, tas sekolah cewek mahasiswa SMA keren. Nah, jadi jangan cuman jual tas cewek gitu, jual tas sekolah itu jangan, bikinlah Spesifik ya, spesifik. ya spesifik dan yang panjang sekalian. Karena algoritma marketplace itu cara bacanya dari kiri ke kanan. Oke. Jadi masukin jangan masukin kode barang tuh orang nggak akan cari. Jadi skip aja. Merek juga kalau emang kita jual merek masukin merek boleh. Kalau kita jual kita nggak jual fokusnya nggak jual merek, mendingan langsung di take out aja. Kita ambil tas, kemudian barangnya apa, kita bisa pakai itunya, bisa pakai posisikan diri sebagai user, sebagai pencari barang. Kalau mau lebih advance, itu masuk ke bagian iklan toko. Di iklan toko itu kita bisa coba, misalkan judulnya itu adalah tas cewek untuk mahasiswa. Itu ada yang cari berapa ribu. Nah, kita gunakan judul-judul yang volumenya banyak di bagian iklan. Bagian iklan di mana bisa cek di YouTube sih. Cara iklan Tokopedia. Nanti muncul bagian iklan itu supaya kita bisa cari volume daripada pencarian itu. Itu kalau mau dalam banget ya. Jadi kita bikin judulnya nggak ngasal, tapi kita ya itu ngikutin daripada volume pencarian di marketplace tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita main di TikTok sih, Pak. TikTok itu entah kenapa, meskipun kita kita nggak ada konsep video atau segala macamnya itu, yang nonton tetap aja ada. Buktinya tadi dia orang tidur aja bisa nonton 4.000, 3.000 gitu loh. Jadi malam-malam loh tuh, saya nggak sengaja lagi main TikTok jam 1:30 atau 1:30 pagi gitu. Ada orang lagi nge-live tidur yang nonton 4.000 gitu loh. Jadi bayangkan, orang tidur aja yang nonton 4.000 gitu. Gimana kalau kita bikin video Apalagi produk? orang bangun ya. Bener.
bikin aja video produknya itu cara pakainya gimana, kemudian manfaatnya apa gitu. Itu bisa kok di TikTok itu. Dan di TikTok juga bisa kasih link di bio-nya Bapak supaya bisa larinya ke itu. Jadi TikTok tuh sangat free marketing lah zaman sekarang Hmm, hmm, gitu. gitu ya Pak ya. Oke, Main di bio baik. itu aja. Thank you untuk jawabannya Pak Arif. Terima kasih Pak Arif ini, beliau ini adalah salah satu pejabat di apa namanya di BUMN. Sorry Oh, bukan BUMN, apa negara gitulah. Sorry Pak kalau maaf ya Pak Arif. Saya mau menyebut mereknya tapi nanti saya khawatir saya salah begitu. benar, Jadi benar. udah tahu sih di mana, cuman apakah boleh diucapkan itu kan menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan begitu ya. Benar, Thank benar, you benar. Pak Dad untuk pertanyaannya dan juga untuk join dan sudah dijawab oleh Pak Thomas tadi seperti apa yang harus dilakukan. Kemudian kita Ada sapa yang, lagi ya Pak. sorry Bu Elis, Pak Arif Ya. kalau mau ngulik tentang produk di marketplace ya, lihat YouTube-nya Sahlan ya Pak, SAHLAN. Itu dia ngulik cukup banyak. SAA SAHLAN, Sahlan. Sahlan ya. Ya. Oke. Ketik aja dropship Sahlan atau Tokopedia Sahlan gitu. Itu channelnya bagus banget buat Bapak yang main marketplace produk Baik. gitu. Oke. Kita lanjut ya Pak, kita lihat. Ayo sahabat, jangan disia-siakan. Ini saya sudah mendatangkan ahlinya, ditanya-tanya begitu ya. Kami juga mau menyapa Ibu Amarichan. Hai Ibu, thank you sudah gabung. Kemudian ini ada Pak Eloy juga bergabung bersama dengan kita. Hai Pak Eloy, terima kasih Halo sudah Pak Eloy. join. Mau menyampaikan sesuatu Pak, monggo Pak. Oke. Kemudian ada Pak Cu Hendrik, terima kasih Ibu Novina dan juga Ibu Yuni. Thank you Ibu sudah bergabung. Kemudian ada juga Ibu Michelle D begitu. Ini oh iya, maaf boleh menyebut merek ternyata Pak Arif. Ya, Pak Arif ini Pak Ses disebutnya. Jadi di Mahkamah Agung begitu. Jadi beliau adalah penasihat kita, guru kita dan banyak memberikan masukan-masukan untuk bagaimana pengembangan program TML Community. Jadi tadi Bapak sudah bertanya begitu, sudah dijawab oleh Pak Thomas pertanyaannya. Terima kasih Pak Arif. Maaf ya Pak, kalau saya tadi salah menyebutkan. Saya khawatir menyebut mereknya boleh apa enggak gitu loh Pak. Thank you ya Pak. Oke, baik. Sahabat TML, lagi-lagi kami mengundang untuk kalau seandainya kata ada pertanyaan, ada pernyataan, atau mungkin ada juga pengalaman-pengalaman, ini sedang membangun usaha apa, sedang OTW nih, udah progres, ternyata masuk ke digital marketing di media-media ini kurang cocok, ini kurang pas, ini seperti apa. Nah, malam hari ini kita sudah mendatangkan spesialisnya di bincang malam kita ini. Monggo kalau teman-teman sahabat TML ingin bertanya apapun terkait dengan strategi digital marketing, silahkan. Pak Thomas dengan senang hati akan menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Manfaatkan kondisi ini, manfaatkan situasi ini, jangan kasih lolos gitu ya. Mumpung lagi, ini Pak Thomas ini sibuk sekali loh. Banyak sekali tapi beliau bilang, oke, saya mau itu. Saya sudah sangat happy banget ketika beliau bilang, oke, mau bergabung bersama dengan kita. Seperti itu sahabat, kami masih menunggu pertanyaan-pertanyaan dan juga apa yang ingin sahabat sampaikan, begitu ya. Baik, ini Bu, Pak Thomas. Yes, Pak. Ini ada yang baru join nih, Pempek Mama Eli nih. Oh iya, ini yang saya cerita, dia bikin konten TikTok 2 juta view. Wis, caranya gimana tuh? Kalau boleh sharing, boleh dong dari Pempek Mama Eli ya. Cek di TikToknya aja Bu. Pempek Mama Eli itu ada di TikToknya itu rame. TikTok itu rame banget ya. Dan dia sampai sekarang itu dari orderan dari TikToknya aja tuh udah kencang banget. Dia build TikToknya tuh niat banget sih, emang dia tiap hari bikin konten terus dia. Pempek Mama Eli. Boleh dong sharing Pempek Mama Eli apa sih resepnya begitu sampai boleh banyak orang jadi viewernya, followersnya banyak seperti itu di dalam membuat bisnis ini semakin berkembang tentunya gitu ya. Boleh nanti di chat, kalau memungkinkan di chat, nanti kita akan bacakan, nanti dari situ pun sahabat-sahabat TML dapat inspirasi untuk belajar begitu. Baik. Betul. Ya. Ini ada yang tanya banyak kok di atas Bu. Gimana Pak? Ada yang tanya-tanya juga di atas. Cuman agak susah nih scrollnya nih.
Oke, boleh Pak. Ini nampaknya saya scrolling up, scrolling down begitu, tapi oke, Pak. Apakah, oh iya, nih ada Pak dari Pak Dewo. Pak Hmm, Dewo ya. Ini masih banyak ternyata yang belum saya sapa-sapa loh, iya. Pak. Benar sekali. Maaf ya. Jadi, oke, saya ulang lagi. Alright, ini harus pelan-pelan. Saya oke. Baik, ini ada beberapa pertanyaan ternyata sudah ini Pak ya. Kita bacakan ya Hmm, Pak. Dari Pak Edi Muin, kalau produk untuk kesehatan seperti iya benar ya, produk untuk kesehatan seperti handle pintu yang antibakteria artinya aman untuk disentuh. Itu hmm, seperti apa? Mungkin beliau mau bertanya, seperti apa kira-kira konsep untuk memarketingin usaha beliau ini, begitu Pak? Jadi produknya produk kesehatan, handle pintu antibakterial. Silakan Pak, hmm, memberikan tips and triknya. Silakan Pak hmm. Thomas. Handle pintu antibakteri. Kita berangkat dari marketnya dulu nih, Ya, Pak Edi. Pak Pak Edi Edi, ya? Pak Edi Muin. Ya, Ya. Pak Edi. Nah, jadi marketnya kita tuh ada punya masalah tentang itu nggak sih sebenarnya untuk handle Hmm. pintu yang antibakteri itu? Kalau emang di market kita nggak ada masalah, kita bisa bikin masalah Hmm. supaya market kita aware. Oh iya ya, handle pintu di bagian depan, pintu utama, mungkin itu yang paling banyak bakteri gitu ya. Hmm. Nah, itu boleh Pak diangkat sebuah problematikanya apa? Jadi berangkat dari pain daripada si marketnya itu. Ya. Jadi kita ngingetin lagi, pernahkah Bapak Ibu berpikir bahwa handle pintu di paling depan itu adalah tempat paling kotor, nomor dua Hmm. daripada apa toilet katakanlah atau apa gitu, supaya orang tuh jadi ngerti gitu loh. Oh iya ya, saya baru kepikiran nih, handle pintu itu jadi ini gitu. Itu bisa dibikin kalau itu udah mainnya ke landing page sih ya saran saya. Jadi dia Ya. bikin konten iklan di Facebook atau Instagram, kemudian kalau orang klik larinya ke landing page supaya ada edukasinya dulu. Hmm. Nah, jadi ketika orang baca konten iklannya Pak Edi itu, orang jadi tahu kan, oh iya ya, ternyata ini sebuah problem. Dan selama ini saya nggak ngeh nih. Jadi katakanlah kita udah mau pergi dari rumah, kita udah bersih, tapi begitu kita pegang handle pintu kotor lagi kan. Nah, Ya. jadi ini adalah sebuah solusi untuk Bapak Ibu supaya lebih sehat mungkin atau lebih higienis gitu kan. Memperkecil resiko daripada penyakit, ya gunakan handle pintu ini gitu kan. Dan kalau handle pintu ini punya kompetitor, jadi Bapak Ibu, Pak Edi ini nggak perlu perang harga, Hmm. tapi lebih baik bundling. Oke. Misalkan, soalnya gini, kalau orang jualan satu barang, sama-sama satu barang, itu langsung lihatnya ke harga. Cuma Hmm. kalau kita bandingkan dengan barang yang lain, orang itu juga jadi bias. Oh, beli segini udah free ongkir, dapat hand sanitizer, atau mungkin dapat Ya. sepaket masker atau apa segala macam ya. Gue ambil yang ini aja deh, gitu kan? Paket bundling gitu. Jadi janganlah kita perang harga, tapi kita bandelingkan dengan sebuah promo atau barang-barang yang ini ya selain track gitu ya, sesuai Hmm. dengan kesehatan katakanlah mungkin vitamin C atau apa, pokoknya tapi yang masih masih masuk akal lah, jangan yang terlalu jauh gitu. Itu Hmm. bisa winning the market sih, Bu Elis. Oke, baik. Gitu. Demikian Pak Edi, jadi di bundlingnya itu dengan kira-kira yang masih satu ras lah ya, dengan yang maksudnya Hmm, satu 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 familia gitu ya. Jadi betul jangan betul. terlalu jauh banget gitu ya. Jadi Ya. seperti itu bisa menjadi strategi juga ya Pak Thomas ya. Thank Hmm. you Pak Cuma Thomas. ya, Kemudian berangkat dari ya, market ya. oke, berangkat dari market tentunya ya. Jadi jangan dibalik, Hmm, jangan kontennya dulu tapi market dulu, baru channelnya apa, baru kontennya dipikirin. Seperti itu cara betul berpikirnya betul. tentu ya. Thank you loh Pak, Ya. saya semakin jadi tahu nih sekarang. Berarti nggak usah bingung dulu nih mikirin sebenarnya seperti apa Benar. sih ini kontennya. Bingung mikirin konten nggak maju-maju, nggak move on. Jadi Ya, termasuk ya, salah ya. salah satu yang kurang move on itu saya kayaknya Pak. Oke, kita sapa lagi. Ini ada Ibu Ristara. Thank you Ibu. Pak Andrea sudah gabung. Pak Edi Haryanto juga sudah gabung. Oke, kemudian Bu Rurengo sudah gabung. Thank you. Nih, ada dari Ibu Kris Maria. Pertanyaan beliau Hmm. adalah, Pak mau tanya, saya menjual produk suplemen kemanakah marketplace yang tepat? Selama ini saya sudah masukkan FB tetapi kurang respon begitu. Hmm. Boleh Pak ditanggapi Bapak silakan. FB tentang ini ya, tentang produk kesehatan di Facebook. Ya, ya. Ibu coba cek di Facebook itu banyak nggak sih orang yang grup-grup Facebook yang main di itu? Maksudnya Mhm, ini kita ngomongin ini ya riset market ya. Kira-kira mhm. di Facebook itu ada nggak sih yang mau beli suplemennya di Facebook gitu loh?
Kalau emang kita nggak perlu maksain channel kita di Facebook katakanlah ya, untuk produk kesehatan. Jadi untuk produk kesehatan sih saran saya, yang pertama itu WA group, WA inilah WA story gitu-gitu tuh, itu kalau itu kenceng kok orang jualan market apa, suplemen. Karena kalau iklan di Facebook pun kalau suplemennya nggak ini ya nggak jelas, itu bisa ini juga dilarang juga sama Facebook. Mhm. Jadi yang kita bisa ambil adalah kita di WA. Ini masih cara manual nih, karena suplemen kan pendekatannya kan mungkin ada BPOM-nya atau enggak, kemudian manfaatnya apa, yang jualan siapa, trusted atau enggak gitu. Karena suplemen kepercayaan dari market penting. Mhm. Dan kedua, marketplace sih, siapa Oke. tadi? Bu Krisna, Bu Karina. Chris Maria. Bu Krisna Chris ya Maria, itu. Pak. Mhm. Chris Maria. Jadi Ibu Chris Maria bisa main di marketplace, Ibu. Shopee itu kencang. Suplemennya apa dulu ya? Apakah suplemennya kewanitaan atau buat pria atau buat umum gitu ya? Karena kita jual di Shopee itu juga banyak juga kok suplemen-suplemen yang laku banget gitu loh. Mhm. Mhm. Dan kalau udah marketplace kan cenderungnya perang harga. Ini Mhm. balik ke tips saya yang tadi, bundling aja. Oke, gitu Gitu. ya. Bundling sama ya judulnya dilengkapin. Jadi suplemen apa gitu. Jadi Mhm. mungkin ada ide gini, suplemen wanita, cewek, perempuan usia 50 tahun ke atas. Atau enggak suplemen sehat atau apa untuk wanita apa gitu. Jadi bener-bener dibikin di fullin lah. Jangan cuma tulis suplemen wanita gitu. Itu kurang sih. Mhm. Jadi Spesifik, better. berarti itu kata kuncinya spesifik ya Pak untuk setiap apa namanya judulnya begitu ya. Betul, betul. Kalau ibu niat ya, satu Mhm. produk itu diduplikat jadi 2 3 produk. Jadi Oh, oke. kata kunci yang orang cari lebih banyak lagi. Misalkan Mhm. suplemen wanita apa gitu ya, Mhm. wanita senior gitu kan. Kalau terus yang kedua suplemen cewek untuk awet muda gitu. Nanti cari lagi yang ketiga bikin apa. Sebenarnya kita jual satu produk, cuman kita Oke. pasang di etalasinya 3 produk. Itu Oh, oke. supaya menjangkau orang mencari Pasar. keywordnya itu lebih banyak. Betul. Mhm. Oh, trik itu bisa dipakai dan digunakan ya, Pak. Jadi berarti satu Ya. produk bisa asalkan jangan jauh-jauh gitu ya, Pak. Jadi maksudnya satu Hmm, produk bisa digunakan tiga, tiga kata kunci begitu ya, supaya betul, semakin betul. menjangkau pasar semakin lebih jauh begitu ya Ya, untuk suplemen betul. tersebut ya. Jadi kalau suplemen itu yang perlu dicatat saya catat tadi adalah suplemennya apa begitu ya Pak. Jadi itu juga nanti Hmm, menentukan seperti itu untuk di ya. marketnya, untuk di Hmm, digitalnya marketingnya seperti apa begitu. ya. Ya, begitu ya Bu Kris. Nah, ini Oh, dari Pak tambahan, tambahan. ya. Buat Bu Kris tambahan. Oke, Eh silakan. pakailah WA Story atau di Facebook gitu ya, atau nggak mungkin di Instagram pribadinya kita, sebuah Mhm, copywriting, judulnya Kepo Writing, Bu. mhm. Ya. Jadi Kepo Writing ini bisa ambil testimoni dari orang lain gitu ya. Oh, oke. Mhm, Kita nggak sebutin promo barang apa enggak, cuman kita mhm, cuma nyebutnya gini, Alhamdulillah hari ini suplemen laku gitu kan. mhm. Kalau enggak, puji Tuhan suplemen ini bisa nurunin berat badan teman saya gitu. Itu Oke. orang jadi bertanya-tanya kan, lu jualan apa Mhm. sih gitu? Kok bisa kayak gini? Oh, Gue juga mau dong gitu. Jadi jangan terus hard selling atau enggak benefitnya apa, manfaatnya apa enggak. Cuman ya, oh syukur nih hari ini laku banyak nih. Emang nggak ada obat nih suplemen ini gitu kan. Kalau mhm, enggak, oh teman saya minum ini ternyata cocok loh, bikin ini gitu. Bikin status, mhm, bikin story, bikin apa tuh lama-lama ada orang yang nanya gitu. mhm. Jadi Bikin orang meningkatkan rasa penasaran juga bisa ya isinya. bener, Sebenarnya kita lagi sedang memasarkan produk kita nih, tetapi bener, meningkatkan rasa penasaran orang lain terhadap produk. ya, Sehingga mereka nanti mencari tuh, ini apa sih sebenarnya gitu iya ya? bener, Produk apa bener, sih bener, sampai bisa iya, nurunin berat badan kamu begitu iya, ya? bener, Seperti bener. itu. Oke, triknya seperti itu lagi ya Bu Kris ya. Hmm, Eh, Oke, ini Pak Edi Muin bertanya lagi nih Pak. Jadi nanti ya, lebih spesifik lagi beliau menyampaikan ini kan tadi di handle pintu yang antibakterial itu adalah marketnya itu rumah sakit dan juga perkantoran. Nah, beliau bertanya sebenarnya channel yang paling tepat itu apa untuk digunakan begitu loh, media yang hmm. cocok, media sosial yang cocok untuk mempromosikan produknya beliau ini. Silakan Pak. Oke, karena ini B2B ya, Bu. Rumah Mhm. sakit Ya, perkantoran kan bisnis ke bisnis nih. yes. Itu kita nggak bisa main di ini sih, kita nggak bisa main di sosial media. Ya sosial media Mhm. boleh ada, cuman bukan jadi channel yang utama. Kalau udah Yes. main B2B itu saya menyarankannya website.
Kita bikin website, kita bikin artikel yang SEO ya, search engine optimization, yang bisa muncul di page satunya Google. Sembari ya Bapak memang harus kalau B2B itu ya memang harus ini sih ya, punya kenalan orang dalam, networkingnya diperbesar gitu kan, join dengan asosiasi rumah sakit mungkin, join dengan masuk ke grup-grup rumah sakit atau perkantoran gitu kan, atau enggak ya teman ke temannya lagi biasanya gitu kan, punya kantor ini punya kantor itu gitu sih, karena kalau udah ngomong B2B itu udah agak sangat sedikit peluangnya main di sosial media, karena saya pengalaman begitu sih. Saya furniture dulu sempat ada pegang klien dia furniture perkantoran. Ya. Itu mau main di manapun itu agak sulit memang. Jadi paling enak sebenarnya dibikin funnel. Bisa mulai daripada kita mengundang para pemilik perkantoran atau para direktur gitu ya ke sebuah acara yang topiknya tentang kesehatan atau apa. Cuman minta dia isi database. Nanti dari situ kita bisa kirim email, kita bisa telepon, kita bisa WA gitu kan. Kalau itu nggak apa namanya, nggak mau kirim, nggak mau bikin event segala macam, beli database aja nggak apa-apa kok. Banyak yang jualan database, Kompas aja jual database kok, Kompas Litbang kalau nggak salah. Saya dulu punya kenalan dia pabrik ballpoint. Cara jualan ballpointnya lucu banget. Dia beli data di Kompas, data direktur berapa orang gitu ya. Kalau nggak salah Kompas ya atau lembaga survei mana gitu ya. Dia bisa beli list direktur se-Jakarta, dia kirimin sampel. Kirimin sampel berikut dengan nama PT-nya, perusahaannya gitu. Berikut dengan kartu nama gitu. Nanti dapat kok gitu. Dari situ ya dihitung aja biaya produksi buat sampel berapa, nanti ROI daripada itu berapa gitu kan. Kalau handle pintu sepertinya agak mahal kayaknya tuh kalau kita kirim sampel. Jadi ya kita bisa mulai dari database itu buat kita calling atau enggak ya itu ya telepon segala macam untuk kita present gitu sih. Kalau sosial media agak jarang sih kalau orang cari di Instagram gitu ya, handle pintu antibakteri itu kayaknya nggak banyak sih. Mungkin boleh Pak Edi cek di keyword planner Pak, di Google Ads keyword planner handle pintu antibakteri itu ada pencariannya berapa banyak. Kalau di bawah 100 sih ya memang nggak ada yang cari sih Pak. Jadi harus manual, masih kembali ke konvensional. Konvensional ya, oke. Baik. Oke, seperti itu. Jadi berarti ada yang betul-betul masih mempertahankan konvensional itu bukan jadi musuh, masih tetap juga ada yang bisa didigitalkan secara gampang, tapi ada juga yang masih tetap jalur konvensional itu juga masih tetap dipakai untuk produk-produk tertentu. Apalagi tadi Bapak bilang kalau B2B mainnya ya, kalau langsung B2C sih itu lebih gampang untuk boleh di marketnya itu nge-grab marketnya itu melalui sosial media atau digital marketing gitu ya Pak. Tapi nanti Pak ini boleh coba juga. Ya Pak. B2B pasti mengarahnya ke website sih Bu. Oke, bisa ya. Tadi memang ada di website, tapi konvensional juga jalan. Jadi berselaras gitu, beriringan berjalan. Betul. Seperti itu. Thank you Bapak untuk jawabannya. Pak Edi pasti sangat menolong ya jawabannya Pak Thomas ya. Dan kemudian kita sapa lagi Pak di sisa waktu kita yang beberapa menit ini. Kita menyapa Pak Albertus, Pak Nurman Nurhara, Pak Mario, Pak Andreas, Pak Kelik. Nah, ini ada dari Pak Dewo, ini pertanyaannya boleh dijawab secara singkat. Pak, apakah kita pilih satu media atau ada sinergisme antar media bila dipakai bersama katanya Pak? Seperti itu. Jawabannya kembali lagi, marketnya itu main di semua media itu enggak? Kalau marketnya main di semua media itu, ya kita wajib hadir sih. Oke, jadi berarti marketnya itu dulu nih yang ditentukan apa? Kalau memang banyak bersinergi dengan berbagai multi, ya boleh saja begitu ya Pak. Kemudian betul. Ini ada dari Pak Bumi atau Ibu Bumi ya, terima kasih. Kemudian Pak Janto, Pak Delon, Pak Arif tadi, ya terima kasih katanya Pak Arif untuk pencerahannya Pak, thank you so much katanya. Hai Bapak, sekali lagi terima kasih ya Pak Arif. Pak Denny, dan kemudian tadi dari Mbak Ibu yang pempek tadi, boleh tadi mau sharing sih sebenarnya ya, untuk kejayaannya, untuk membuat followernya banyak. Kemudian ada Bu Yuli, hai Bu Yuli, Bu Felicia juga ada, Pak Raffi atau Ibu Raffi Kats, Ibu atau Bapak ya. Pak Edi Mui mengucapkan terima kasih banyak
atas advice-nya katanya Pak, terima kasih. Dan kemudian Pak Gali juga thank you. Pak GFX atau Ibu GFX SP itu ada, Pak Joshua, Pak Danang thank you, Pak Ibu Victoria, Pak Zaki, Pak Banner, Pak Kurniawan juga Fajar terima kasih, Pak Alvin, Pak Ibu Mariana, dan terima kasih semua untuk semua sahabat yang sudah bergabung bersama dengan kita malam hari ini. So, sangat insightful banget Pak apa yang sudah disampaikan terkait dengan digital marketing. Pak, singkat saja, kalau tanda kata nih, ada sahabat-sahabat TML yang ingin, Bapak ini kan saya tahu Bapak juga adalah kreatif digital dan juga develop gitu ya untuk marketing digital begitu. Boleh dong Pak dibagikan kemana kalau seandainya kata ada sahabat-sahabat nih, saya pengen dong bekerja sama dengan Pak Thomas, boleh Pak diinformasikan kemana dan bagaimana mereka menghubungi Bapak? Oh, Bapak bisa chat saya di Instagram juga nggak apa-apa kok, Instagram @tomlitalks, THOMBLI, THLKS, Tomlitalks, sesuai yang ada di poster. Kalau nggak ke nomor WA saya juga nggak apa-apa, 081 390 83 kali 231. Yang ikut join di TML ini, saya kasih sebuah ebook. Kalau chat saya, boleh saya kasih sebuah ebook. E-booknya ini arahan untuk bikin satu artikel SEO. Oke, Jadi, thank you Pak. Kaidah-kaidah artikel SEO. Untuk sahabat TML yang ikut malam hari ini ya? Boleh, nanti. Terima kasih Pak Thomas. Oke, nanti bagaimana cara mendapatkan e-booknya? Silakan di DM saja atau nanti silakan menghubungi kami di 0813 983 nanti dihubungi ke kami, nanti kami akan kontak ke Pak Thomas. Jadi silakan menghubungi kami di 0813 983 98127 begitu. Nanti siapa-siapa saja yang sudah ikut malam hari ini dapat e-book tentang apa tadi Pak? Buku? Artikel cara penulisan artikel SEO. Oke, baik. Ini bekal ini kalau Ibu kuasai itu, Ibu bisa Bapak Ibu bisa main apapun, mau produk atau service apapun. Di umum. Itu Pak Thomas sudah memberikan nomor HP-nya sendiri juga, boleh langsung ke Pak Thomas atau melalui nomor tadi yang saya sampaikan tadi juga nggak apa-apa. Bapak dan Ibu silakan mencatat di 0813 908 88231 seperti itu ya Pak. Jadi nanti langsung e-booknya nanti boleh langsung chat Pak Thomas. Thank you Pak Thomas. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Bapak malam hari ini dan di tengah-tengah waktu yang sangat jadwal yang saya tahu banget padat banget. Walaupun kemarin-kemarin saya tahu tuh Pak digital sekarang kan padat banget, tetapi Bapak sudah bersedia untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan kita melalui IG Live kita. Terima kasih. Kalau nanti kita undang lagi, datang lagi ya Pak ya. Boleh, lagi untuk sahabat TML. Baik, terima kasih juga untuk seluruh sahabat TML yang sudah bergabung malam hari ini. Saya Elis Manalu bersama dengan Thomas Himawan. Oke, undur diri dari hadapan Anda dan sampai ketemu lagi di Sabtu depan dalam program yang sama. IG Live Saturday with PML Community. Bye. Terima kasih Pak Thomas sekali lagi. Thank you Pak. Terima kasih banget ya. Pak Ari, terima kasih Pak Danang, terima kasih semua, terima kasih. Bye. Thank you Pak. Mantap. Ya, thank you Bu Elis. Kalau ada pertanyaan yang belum bisa diulas, boleh kok langsung WA saya, nanti saya jawab juga. Feel free aja. Oke, jadi nanti kalau ada bapak-bapak yang belum terjawab pertanyaannya nanti diulas. Tadi kan sudah Pak Thomas sudah menyampaikan tuh nomor HP beliau, sudah di chat tadi. Silahkan disampaikan saja apa yang menjadi pertanyaan di 0813 908 88231 dengan Pak Thomas Himawan. Thank you Pak. Thank you Bu Elis. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat beristirahat. Bye-bye. Bye-bye. Happy weekend. Happy weekend, Pak. Pak Toto, thank you sudah gabung juga. Terima kasih ya, Pak.